Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan diri dan juga mentoring self improvement. Saat ini kita beralih dari tema besar kita. Kemarin kita banyak segmen tentang hidup adalah pilihan, dan itu udah berakhir. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang potensi diri. Potensi diri di dalamnya, di sini kita akan belajar bagaimana peningkatan potensi diri agar kita menjadi lebih baik. Jadi peningkatan potensi diri itu tema besar kita. Semoga nanti beberapa hari ke depan guys semua bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Nah, berbicara mengenai potensi diri, sadarkah kita bahwa potensi diri kita ini bisa maksimal? Nah, banyak orang ya, di dalam kehidupannya itu, semua orang sebenarnya pengen menjadi lebih baik dari keadaannya sekarang. Dia ingin menjadi lebih sukses. Sukses di dalam kepribadian, karakter, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam finansial, di dalam karir. Banyak orang pengen menjadi sukses ya. Pengen menjadi influencer. Banyak dah ya. Nah, semua orang pengen. Nah, tapi sadar nggak kita bahwa dalam pengembangan potensi diri itu ada banyak hal yang menghalangi kita? Sadar nggak kita kalau kita ini sering membatasi diri kita sendiri? Sadar nggak kita bahwa banyak hal yang belum kita ketahui? Sadar nggak kita hal-hal apa aja yang membatasi kita, dan bagaimana sih halangan-halangan itu bisa dihilangkan atau minimal dikurangi supaya jangan menghambat pengembangan potensi diri kita? Nah, ada orang berpikiran kayak gini nih. Bila saya selalu melakukan hal-hal yang telah saya lakukan, saya akan selalu mendapatkan apa yang telah saya dapat. Ini orang yang zona aman sih, dia main aman. Jadi gini, daripada saya beresiko, kan sekarang udah enak, saya udah melakukan hal-hal seperti ini, terus aku juga dapat seperti ini, aku juga mensyukuri gitu. Tetapi pola pikir seperti ini, itu pola pikir stagnan. Jadi dia nggak mau naik ke level berikutnya. Nah, di dalam pengembangan potensi diri, ada dua hal yang perlu kita amati. Yang pertama, perubahan itu nggak selalu drastis. Karena perubahan tidak selalu drastis supaya efektif. Ya, itu ada. Lalu perubahan itu diperlukan agar kita bisa menampilkan potensi maksimal. Jadi dua hal ya. Perubahan itu jangan yang drastis-drastis, yang waduh, yang langsung gitu, kontras, muluk-muluk, jangan. Kalem aja. Santai tapi pasti atau bertahap. Lalu kita harus punya mindset bahwa perubahan itu harus ya. Karena perubahan itu yang menyebabkan potensi kita bisa lebih baik, lebih maksimal. Nah itu. Lalu nanti kita akan belajar ya, bagaimana ada beberapa potensi yang memang diminta diperbaiki tetapi agak sulit. Karena ini mengingat yang berhubungan dengan kondisi alami kita, kondisi natural kita. Jadi ini agak sulit. Tetapi jangan khawatir, ada juga nanti bagian di mana bagian yang sulit itu bisa ditambahin dengan bagian yang bersifat pilihan, sehingga bagian-bagian sulit itu bisa lebih nggak sulit maksudnya. Kesulitannya jadi nggak banyak, kita kurangin. Jadi itu dua hal. Jadi dua hal ketika
hambatan atau kesulitan itu bersifat alami, itu agak sulit ya. Lalu ditambah lagi yang bersifat pilihan. Pilihan-pilihan yang kita buat agar kesulitan yang kita alami itu bisa lebih kecil tingkat kesulitannya. Nah, terus ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui tentang potensi diri. Yang pertama, potensi kita ini selalu berubah loh. Jadi kalau ada orang yang berpikiran ada orang yang berpikiran gini misalnya, potensi dia tinggi, potensi orang itu rendah, aku mah biasa-biasa aja. Nah ini perlu diperhatikan bahwa potensi kita ini bisa berubah. Dan kadang ya, kita ini secara tidak sadar memberi label ke diri kita sendiri. Jadi sebenarnya bahkan ada juga orang, aku mah udah puas kok seperti ini gitu. Nah ini juga jangan. Jadi itu masalahnya, ada banyak batasan-batasan yang kita buat sendiri. Nah jadi orang sering berpikir, kita mah kapasitasnya cuma segini. Jadi hati-hati nih. Apalagi kalau udah melewati usia tertentu. Misalnya yang lanjut usia, aku udah maksimal, aku udah senior gitu dan segala macam. Nah ini jadi orang itu percayalah ya, bahwa setiap orang itu bisa meningkatkan potensi. Dan sebenarnya terus-menerus kita ini bisa berubah menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, kita bisa sebenarnya menyadari potensi, dan potensi itu bisa lebih baik. Jadi ini perlu kesadaran. Nah memang dalam hukum atau konsep pengembangan kepribadian itu kalau mau bertahan lama itu perlu kesadaran. Nah sayangnya bila kita kurang kesadarannya, kalau kurang memiliki kesadaran, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa bertumbuh kepribadiannya. Dan kita tahu bahwa kesadaran itu sendiri sebenarnya perlu di-trigger, perlu dibakar, perlu dipercik ya. Dan kita tahu bahwa kadang kita nggak sadar, itu kayak titik buta gitu. Kita tidak tahu hal yang kita tidak tahu, dan kita tidak bisa melihat hal yang tidak bisa kita lihat. Jadi itu seperti paradoks kehidupan ya. Nah makanya kesadaran itu sebenarnya adalah keterampilan yang kuat. Ya, ini kalau kita sadar kita bisa melihat diri kita dengan jelas. Itu akan bisa memberikan kualitas dan juga membantu kita dalam pengambilan keputusan dan dalam melihat peluang-peluang. Dan juga kesadaran bisa menguji batasan kita. Kesadaran juga bisa memberdayakan kita untuk kita memahami orang lain. Bisa memperkuat hubungan dengan orang lain, memaksimalkan kekuatan kita dan meminimalkan kekuatan kita. Itu, kesadaran itu bisa membuka potensi kita jadi lebih besar. Jadi memang kesadaran itu penting ya. Kesadaran itu penting karena kalau kita tidak bisa menyadari diri kita itu sulit. Nah, maka kesadaran itu akan membuat kita jadi kita bisa menerima kenyataan. Dan memang nanti di segmen berikutnya bagaimana sih kesadaran itu bisa lebih ditingkatkan. So, jadi itu mengenai peningkatan potensi diri. Jadi salam untuk meningkatkan potensi diri dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.